Dan spesialnya adalah di bagian bawahnya ini ada barcode. Kita coba scan dulu. Oke, selamat datang lagi di channel Barnaby yang dimana udah sekitar 2 tahun nih channel nggak upload video sama sekali. So, di video kali ini gue pengen review salah satu diecast yang dulu sebenarnya gue bilang tuh nggak mau beli lagi. Saya nggak terlalu suka Mini GT, jadinya saya nggak terlalu ngikutin banget Mini GT. Yap, betul banget, dari brand Mini GT yang sekarang malah jadi fokusan gue untuk dikoleksi. Hari ini kita kedatangan HKS Toyota GR Supra number 77 Fat 5 Racing 2020 D1 Grand Prix, yang mana ini merupakan salah satu mobil yang turun ke ajang D1 Grand Prix. Alasan gue beli Toyota Supra ini, mungkin kalau kalian yang mampir dari TikTok udah tahu alasannya. Betul banget, no big spoilers, alias di Toyota Supra Mark V ini dari brand Mini GT ini nggak dipasangin big spoiler. Dan jujur aja sih, gue kurang demen ngeliat Toyota Supra Mark V ini dipasangin spoiler gede, yang dimana itu dilakuin di semua seri dari brand Mini GT sebelum-sebelumnya. Dan entah kenapa ya, gue jujur lebih suka Mark V ini tuh ditempelin ductile kalau nggak lips gitu aja. Jadi kayak lebih, apa ya, belakangnya tuh kayak sah gitu loh. Sebenarnya sih gue sempet maksa untuk mau beli yang versi Advance HKS juga sih waktu itu ya. Cuman entah kenapa kayaknya hati gue kurang, kayaknya kurang banget ngeliat Toyota Supra dipasangin spoiler gede. Jadinya gue janji sama diri gue, kalau misalkan ada Mini GT Toyota Supra Mark V pertama yang nggak pakai spoiler atau big spoiler, bakal gue beli. Dan yes, ini the first one Mark V yang nggak pakai big spoilers. Nah, untuk bagian packagingannya sendiri kurang lebih seperti ini. Di bagian belakangnya sih ini cukup polos, hanya ada logo di kanan ya. Kanan itu ada logo Mini GT, di bagian kirinya ada TSM model, dan di sini ada quality atau parts-parts yang dipakai di Toyota Supra ini. Terus ada juga bacaan yang tidak mungkin kita baca, yaitu ada minimum age kriteria dan sosial medianya dari Mini GT. Karena bagian depannya ini versi Blitzer, tentu aja ada foto dari si Mini GT ini, foto si Toyota Supra. Dan menurut gue ini salah satu versi Blitzer yang paling eye-catching menurut gue. Ketimbang yang lain tuh cuman paling tulisan doang, kalau enggak grafik desainnya aja. Sedangkan kalau si Toyota GR Supra ini, HKS GR Supra ini dikasih foto Supranya lagi ngedrift. Lanjut ke bagian kanan, di sini ada logo dari Mini GT lagi. Lanjut ke bagian kiri sedikit, yang dimana di sini ada logo D1 Grand Prix, dan spesialnya adalah di bagian bawahnya ini ada barcode. Awalnya gue kira kalau di scan bakal muncul ke websitenya Mini GT, tapi ternyata enggak. Dan ini hampir dilewatkan oleh seluruh toys reviewer yang gue tonton di YouTube ya. Dan langsung aja kali ini kita mau cobain kira-kira apa sih ini barcode-nya. Kita coba scan dulu. Nah, awalnya ya gue kira bakal muncul ke website Mini GT, tapi nggak, ternyata ke YouTube. Wow. Nah, ternyata pas gue buka ini kayak video si Toyota Supra ini lagi ngedrift. Kurang lebih sih videonya selama 3 menitan. Ya, kalau gue tonton sih ini Toyota Supra ini ngedrift dari start sampai finish. Dan menurut kalian, ya lah gitu doang mah gue juga bisa cari di YouTube. Eits, tenang aja. Ini video menurut gue salah satu trik marketing Mini GT yang ya cukup S3 lah, S3 marketing. Videonya itu unlisted, dan kalau kalian tahu unlisted itu video yang cukup semi private, yang dimana hanya orang tertentu dan orang yang punya link dari si creator untuk nonton videonya. Dan menurut gue itu salah satu trik marketingnya Mini GT supaya beli si Toyota GR Supra ini keren banget sih. Lanjut ke bagian bawahnya sedikit, yang dimana ada si mobil Toyota Supranya ini. Dan inilah yang gue demen Mini GT versi Blitzer, walaupun lebih mahal ketimbang yang versi box doang, tapi kita bisa lihat, at least ngeliat mobilnya masih utuh apa enggak. Nah, untuk Mini GT sendiri kayaknya packaging wajibnya itu bagian boxnya, dan untuk Blitzernya aja ini hanya untuk varian kali ya, varian packagingannya. Jadi nggak kayak diecast lain yang dimana kalau Blitzernya Blitzer aja, boxnya box aja. Kalau Mini GT ada versi Blitzer, ada juga boxnya disediain. Jadi kalau kalian mau simpen di boxnya bisa, dan mau dibalikin ke Blitzernya juga bisa. Dan kurang lebih itu aja bagian luar packaging dari si HKS Toyota GR Supra number 77 ini. So, langsung aja kita buka sama-sama. Mohon maaf ya, bukanya sih agak susah sih ya Mini GT si versi Blitzer ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini dia, langsung aja kita buka sama-sama. Oke, kita lihat dulu ya bagian boxnya. Nah, kurang lebih untuk bagian packagingan si boxnya ini ada juga bagian pelindungnya.
Dan kurang lebih di sini kita bisa lihat si Toyota Supra-nya lagi. Dan di sini mestinya ada TSM hologram, tapi gua nggak dapet kayaknya ya, nggak ada stikernya. Tapi sih yang cukup menarik adalah di bagian box ininya. Di sini kita bisa lihat ini Authorized D1 Grand Prix, dimana ini kayak stiker timbul gitu, jadi cukup spesial ya. Lanjut ke bagian mobilnya yang paling ditunggu-tunggu nih. Nah, cantik banget. Dan ini dia HKS Toyota GR Supra number 77 Fat 5 Racing. Ini sih keren banget sih Toyota Supra. Ini pertama kalinya gue beli Supra, jadi kayak amazed aja ya. Dan seperti biasa yang tadi gue bilang, no big spoiler, jadi kayak tuh cantik banget ya, kayak gak ada penghalangnya. Ya, sekilas sih untuk si Toyota Supra GR ini sih rame banget, super rame. Kita bisa lihat banyak banget sponsor di sini, jadi langsung aja kita lihat lebih detailnya. Langsung aja, ini dia detail dari HKS Toyota GR Supra dari Fat 5 Racing. Kita start dari bagian depan, yang dimana untuk bagian depannya sendiri seperti biasa diecast atau mini scale dari Mini GT, lampu depannya sudah menggunakan mica. Lanjut ke bagian lips bumpernya ini, di sini udah mulai ada beberapa sponsor yang gue baca sini hanya Toyota Tires ya, sisanya gue nggak tahu nih sponsor apa. Next sedikit ke bagian cup, kita udah bisa ngeliat beberapa sponsor yang cukup gede, mulai dari Sunoco, HKS, Toyota Gazoo Racing atau Toyota GR, dan ada Toyota Tires ditutup sama emblem dari Toyota. Di bagian kacanya di sini ada stiker Gran Turismo, dan di bagian atapnya ditutup dan dilapis sama detail kayak karbon gitu, dan ini sih bener-bener kayak karbon ya, jadi ini kayak kasar-kasar gitu. Lanjut ke bagian belakang, di sini juga ada detail semacam karbon gitu di bagian kacanya dan ditutup sama ductile yang menurut gue ini manis banget sih kalau kita lihat dari samping. Lanjut ke bagian sampingnya, di bagian sampingnya ini kita bisa lihat banyak sponsor karena ini merupakan mobil balap, tapi gue nggak mau sebutin satu-satu, jadi kita sebutin yang paling gede ya Toyota Tires dan Toyota Gazoo Racingnya. Yang paling spesial sih bukan dari sponsornya, ya itu cukup spesial sih karena ini mobil balap, tapi karena ini mobil balap, yang spesial dari Mini GT adalah selalu nulisin nama drivernya. Kita bisa lihat di bagian atas jendelanya ini ada nama drivernya dong. Ini Hokuto M atau Hokuto Matsuyama alias driver dari si Toyota Supra ini. Jadi menurut gua Mini GT itu kalau ngeluarin diecast balapan atau mobil balap itu nggak hanya sekedar sponsornya aja yang rame, tapi nama drivernya pun ada. Jadi detail banget sih menurut gue. Lanjut ke bagian belakang yang menurut gue ini semok banget ya, karena body kit si HKS-nya ini yang dimana untuk sponsornya sendiri ada sponsor dari Gazoo Racing atau GR dan HKS. Untuk lampunya sendiri sih ini udah menggunakan mica jadi lebih detail. Nah, tadi kita udah lihat detail soal sponsornya, kali ini kita mau lihat body kit si HKS ini, yang dimana untuk bagian depan sih gue lihat ini nggak terlalu lebar ya nambahnya. Di bagian samping juga nggak terlalu kelihatan, hanya ada kanardnya aja ya. Hanya ada kanard di bagian body kit belakangnya ini, yang dimana jadi semakin bisa terbilang aerodinamis, kelihatan aerodinamis karena sesuai banget sama si spoiler atau ductile dari Toyota Supra ini, dan bisa kelihatan juga semakin gahar sih menurut gue. Bagian belakangnya ini menurut gue sih super semok, yang dimana itu tuh lebar banget ya body kitnya, kelihatan sampai ada kayak semacam air scoop atau lubang-lubangnya ini ya. Untuk bagian bawahnya sendiri Mini GT sudah menggunakan base besi, jadinya ini super kuat banget ya, dan ditutupnya nggak pakai rivet karena ini merupakan mini scale, jadi biasanya sih ditutup pakai baut atau mur. Nah, untuk bagian velg atau bannya juga, velgnya sih ini udah super detail banget, ngikutin mobil aslinya, dan ini udah pakai ban karet, jadinya udah cukup detail dan cukup asli ya, itu cukup real. Gak lupain juga detail-detail seperti detail spion, yang dimana no spion no party seperti gue bilang, dan ini sudah ada detail spion walaupun ini mobil balap, tapi emang aslinya pakai spion juga sih, jadinya ditempelin lah spion ini. Nah, kurang lebih itulah detail dari HKS Toyota GR Supra Fat 5 Racing. Nah, gimana menurut kalian? Menurut gue sih Toyota Supra ini worth it banget buat kalian pecinta drift, karena ini merupakan salah satu Toyota Supra yang turun ke ajang D1 Grand Prix. Ya, kurang lebih itu aja video kali ini, and by the way, thanks for watching.